Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual 1.1. Perkenalkan, nama saya adalah Yoga Setiawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11. Hari ini saya bertugas di UPT SDN Petahunan 2, Kota Pasuruan. Dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan ada beberapa bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Bab yang kedua yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Bab ketiga, dasar pendidikan. Bab keempat, tujuan pendidikan. Bab kelima, peran guru. Bab keenam, implementasi di sekolah. Bab ketujuh, strategi yang dilakukan, tantangan dan solusi. Bab pertama, pendahuluan. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, penulis yang selalu memberikan gagasan komunikatif mengenai anti-kolonial dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri Taman Siswa yang merupakan lembaga pendidikan di mana beliau memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi layaknya seperti kaum priai dan warga negara Belanda. Bab kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan modul dasar 1.1 dasar-dasar pendidikan pertama. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan kita kenal dengan trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Ing madya mangunkarsa, guru berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Guru harus bisa memberikan ide dan gagasan perubahan serta memberikan wawasan kepada siswa. Tutwuri handayani, guru harus memberikan dorongan dan arahan. Tugas guru sebagai motivator pendidik atau perangsang serta mengarahkan potensi sehingga siswa dapat belajar dengan tepat hingga menggapai cita-cita. Bab ketiga yaitu dasar-dasar pendidikan. Pendidikan adalah menuntun sesuai dengan kodrat murid. Pendidikan berhubungan dengan kodrat keadaan dan setiap anak. Pendidikan dan segala pengalaman berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti anak. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman murid. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Trilogi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Dalam bab 4 tentang tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan yang sudah dijelaskan sesuai dengan modul dasar 1.1 dasar-dasar pendidikan pertama, ada beberapa tujuan yang relevansinya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tambahkan. 1. Penguasaan diri dengan tujuan untuk memanusiakan manusia atau humanisasi. 2.
membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa. 3. Membantu peserta didik atau siswa menjadi manusia yang merdeka. 4. Pendidikan membantu peserta didik untuk dapat berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan juga cakap mengatur hidupnya dengan tertib. 5. Pendidikan menjadikan seorang mudah diatur, tapi tidak mudah disetir. Yang keenam, pendidikan yang menanamkan sistem among atau berjiwa kekeluargaan dengan penuh kasih sayang, maka akan membantu mengembalikan kodrat alam. Membantu perkembangan batin anak sesuai dengan kodratnya, karena pendidikan dilakukan dengan tidak memerintah dan melarang, tetapi menuntun dan membimbing. Memerdekakan, menggerakkan, serta menghidupkan kekuatan lahir dan batin pada peserta didik. Pendidikan dapat menghidupkan dan membantu untuk mencapai kemajuan dengan cepat dan sebaik mungkin. Membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan bagi siswa atau peserta didik. Peran guru. Menjadi seorang guru juga memiliki peran yang sangat penting, seperti teladan, fasilitator, penuntun, motivator, dan inspirasi. Seorang guru harus yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua memahami karakter murid sesuai dengan kodrat alamnya, yang ketiga menuntun murid sesuai kodrat zamannya, yang keempat memahami tujuan dari pengajaran. Dalam bab implementasi di sekolah saya, yaitu UPT SDN Petahunan 2, pada penerapan kurikulum merdeka, pada pembelajarannya selalu mengedepankan peran peserta didik, di mana anak-anak selalu dituntun sampai mereka tahu dan paham apa yang sudah dijelaskan. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih mengena dan anak-anak akan lebih paham. Contoh, seperti ketika anak-anak belajar tentang matematika, memahami sebuah bangun datar, di mana mereka bisa menyamakan dengan sebuah gambar yang ada di sekitar mereka atau objek. Seperti juga saat kegiatan keagamaan, saat puasa mengajak siswa untuk memahami tentang agama seperti mengaji, mendongeng cerita tentang zaman Nabi, atau melihat video tentang zaman Nabi dan perilaku yang sudah dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Terkait implementasi di sekolah saya, yaitu UPT SDN Petahunan 2, pada penerapan kurikulum Merdeka, selain kegiatan inti di sekolah, juga ada penerapan seperti selalu menghormati ketika ada hari besar keagamaan dan hari-hari budaya. Misalnya seperti petik laut yang sudah saya bahas kemarin, kemudian Hol Kiai Hamid, Hardiknas, mengikuti lomba-lomba keagamaan. Selain itu juga ada pula kegiatan ekstrakurikuler. Selain pramuka, juga ada kegiatan renang yang langsung dibimbing oleh pembimbing profesional di bidangnya. Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak semakin senang dapat mempertabal budi pekerti untuk dapat menjadikan siswa berakhlak baik, pintar, dan cerdas. Strategi yang dilakukan untuk pendidikan yang berpihak pada murid. 1. Mengidentifikasi minat serta gaya belajar siswa. 2. Merancang desain pembelajaran yang inovatif. 3. Memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi. 4. Selalu memberikan penguatan positif atas upaya dan prestasi siswa. Tantangan dan solusi yang nantinya akan
dilalui oleh para pendidik. Tantangannya yang pertama, tidak semua siswa suka akan adanya perubahan. Yang kedua, terkadang sulit untuk mewadahi semua minat dan gaya belajar siswa. Dengan adanya tantangan tersebut, saya pikir ada solusinya. Yang pertama, saling bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru yang lain saat ada perubahan yang terjadi. Yang kedua, menyikapi dengan sabar, selalu optimis dan berpikir positif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual 1.1. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.